Selamat malam semua. Terima kasih sudah hadir di acara dengan Bu Oki, Self Healing ya, dengan Reiki. Saya dengan Bambang Irawan. Di sini juga sudah ada Bu Oki. Kita akan mulai dengan healing. Healing tuh apa sih sekarang udah rame ya healing. Jalan-jalan tuh healing. Ya, sebenarnya basicnya healing tuh menenangkan tubuh dan mental tentunya. Nah, malam ini kita akan bahas self healing dengan cara Reiki Tumo yang akan dipandu oleh Bu Makan Oki. dong cepetan. Jadi saya perlu Silakan kamu, Bu nanti Oki. kamu di sini. Oke, baik, Mas Bair. Nah, Mas Bair, eh, tadi udah dimulai ya dengan healing itu adalah ya kalau anak muda sekarang itu em, istilahnya kalau jalan-jalan juga healing, ya. Kemudian kalau lagi ngopi bersama teman juga healing, gitu ya, Mas Bair ya. Nah, tapi yang sekarang kita mau ngomongin soal Reiki Tumo nih, teman-teman semuanya. Nah, Mas Bair sendiri, sebelum saya mulai nih ya ke teman-teman, Mas Bair sendiri pengalamannya apa nih? Kalau dengar Reiki Tumo, mungkin boleh sharing sedikit, kita ngobrol sedikit aja Iya, di awal. ya saya ikut Reiki Tumo kalau saya nggak salah mulai 2020. Reiki Tumo satu, 2 waktu itu satu 2 tuh masih offline ya. Kemudian yang tiganya udah online. Nah, yang menarik nih pada saat Reiki Tumo kita bisa terutama self healing menyembuhkan diri kita sendiri dan juga menyembuhkan atau memberikan energi positif ke orang lain dan bukan hanya orang lain aja, ke tanaman, ke binatang piaraan gitu ya. Eh, Sangat menarik hal ini. Jadi dengan pengalaman itu ada satu lagi yang lebih penting. Dengan ikut Reiki Tumo ini kita bisa merasakan satu ketenangan ya, apalagi di kondisi yang sekarang ini ya, kemarin tuh banyak sekali yang ikut pada saat COVID, tapi after COVID ternyata seru juga gitu. Tantangannya berbeda lagi setelah COVID itu. Jadi itu sih pengalaman saya dengan Reiki Tumo. Oke, iya, Mas Bair, thank you. Nah, teman-teman semua ya, yang tadi sudah daftar dan hadir nih pada saat ini, di sini kita udah ada sekitar 50 orang ya. Boleh chat nggak? Apa sih yang diharapkan dengan ikut Rekitumo ini, dengan ikut acara Rekitumo ini? Coba kita pengen pengen dengar dari teman-teman semuanya. Silahkan. Dan kemudian boleh juga ditambahkan ya, misalnya dengan kota gitu ya. Kotanya dari mana dan ingin apa gitu, supaya kita bisa berkenalan satu sama lain ya. Mungkin Mas Bair nanti bisa bisa bacakan beberapa ya Mas Bair ya. Suaranya masih mute Baik, Mas Bair? ya Yes. Bu Pari dapat wawasan baru, pengetahuan baru. Bu Sani menyembuhkan diri dari segala macam keluhan kesehatan dari untuk diri sendiri dan orang sekitar. Ya, Pak Gengsi Sucahyo dari Cibinong ingin belajar menenangkan diri. Wah, luar biasa. Hmm, iya, iya. Cari cara menenangkan pikiran, konsentrasi, dan fokus. Ya, bagus. Luar biasa. Dari Ibu Evi itu. Nah, kalau dari yang disebutkan ini rasanya akan tercapai nih Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Benar ya Mas Bair ya? Ya, Jadi benar. Rekitumo itu untuk tubuh fisik kita. Dalam arti gimana sih? Misalnya kita sakit kepala. Ini mulai dari yang ringan dulu ya. Ringan-ringan, misalnya kita sakit kepala. Misalnya kita flu. Misalnya kita sakit perut. Ya, misalnya kita lelah badannya. Nah, gimana untuk recharge energinya? Nah, ini bisa dengan Rekitumo. Itu kalau dari segi fisik. Nah, dari segi menenangkan pikiran, ternyata di Reiki Tumo itu juga pengaruhnya sampai ke sana.
Kenapa? Karena di Rekitumo kita juga akan belajar hati nih teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Ya. Jadi bagaimana yang selama ini kita memakainya pikiran. Jadi kalau apa-apa tuh memakai lebih banyak otak ya yang menghasilkan pikiran kita, gimana kita sekarang masuk ke perasaan yang mana itu didapat dari hati kita. Ya. Jadi yang tadi dituliskan ya Bun, masih ada yang tambahan lain ya, Mas Bair ya? Iya, jadi secara umum tentang eh, menyembuhkan diri sendiri, hidup tenang ya. Kalau saya bisa ambil kesimpulan yang ada, menenangkan diri dan menyembuhkan diri. Eh, Oke. saya hidup semakin tenang. Nah, kalau saya bisa tambahkan, memang sebagian besar penyakit itu datangnya dari pikiran, terutama anxiety sekarang ya. Sekarang lagi tren nih GERD ya, Hmm, eh, mm, mm. asam lambung. Nah, mudah-mudahan dengan ikut penjelasan atau mendengar penjelasan tentang Rekitumo dari Woki ini, kita bisa mengatasi hal tersebut ya. Asam lambung itu muncul terbesar karena memang Stres ya? anxiety, karena stres gitu. Ya. Iya, teman-teman. Jadi, seperti tadi ya, sudah dikatakan, apa yang dituliskan teman-teman ini nanti memang akan terasa manfaatnya. Jadi, mulai dari fisik, tadi dari hal-hal yang sederhana, yang ringan, sampai ke hal-hal yang berat. Jadi, misalnya kalau gimana kalau penyakitnya jantung? Gimana kalau stroke? Ya, gimana kalau misalnya kista atau miom dan sebagainya. Nah, kita di sini tidak bertentangan dengan kedokteran ya. Jadi kita nggak pernah bilang bahwa sudah saja di healing dengan Rekitumo gitu ya, tanpa ke dokter lagi. Nah, kita nih di sini memang sebagai pengobatan alternatif, tetapi tidak mengenyampingkan atau tidak kemudian meniadakan dari medis. Tapi kita bersama-sama dengan medis. Karena itu alumni-alumni kita itu cukup banyak yang dokter, teman-teman. Ya, cukup banyak yang dokter dan mereka ketika melakukannya apa yang mereka rasakan? Satu, selain mereka menjadi lebih sehat, mereka menjadi lebih tenang ya, ketika memeriksa pasien-pasien dan ketika mereka berbicara dengan pasien yang kebetulan penyakitnya berat, misalnya ya teman-teman, mereka bisa kemudian menenangkan ya, karena tadi seperti kata Mas Bair, pikiran adalah cukup sumber dari penyakit kita, cukup menimbulkan ya, membuat masalah dari kesehatan kita. Jadi misalnya juga seperti kita marah gitu ya, kita marah, kemudian kita nggak seneng. Nah itu juga kemudian bisa jadi saking marahnya bisa sampai stroke gitu ya Mas Bayer ya. Nah, itu yang kemudian kita juga ada sisi di mana kita juga bisa menghilangkan emosi-emosi ini. Dan ini bukan sulap, bukan sihir ya, tapi memang kita harus melakukannya. Jadi teman-teman yang hadir pada malam hari ini, saya ucapkan selamat malam semua dan selamat mengikuti apa yang akan saya sharingkan dengan tujuan akhirnya di akhir sesi nanti kira-kira jam 9 ya kita akan selesai, kita sudah dapat melakukan self healing untuk diri sendiri ya, yaitu mulai dari kepala sampai ke ujung kaki nanti kita akan self healing bersama dan kemudian kita akan bisa merasakan ketika kita melakukan self healing ini kita juga merasakan lebih tenang, kita juga merasakan lebih enak, lebih nyaman ya. Emosi-emosi yang tadinya banyak bergejolak misalnya dalam diri kita akan hilang perlahan-lahan. Nah, di sini memang sekali lagi ya, saya katakan bukan sulap, bukan sihir, tidak dalam sekejap langsung hilang total gitu ya. Itu akan berkurang sedikit demi sedikit. Misalnya, kalau tenang, kalau enaknya, mungkin Bapak Ibu bisa langsung rasakan. Tapi sebuah emosi, misalnya marah, benci, dendam, mungkin ini akan efektif jika Bapak Ibu juga melakukan latihan-latihan yang akan dianjurkan pada hari-hari berikutnya. Begitu ya teman-teman. Izin saya share screen-nya dan kita akan
belajar bersama. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa Oh, langsung. ya sudah. Ini sudah ya. Oke. Nah, teman-teman semuanya, sekali lagi ya. Jadi ini adalah self healing dengan Reiki Tummo. Dan saya sendiri namanya nih Idayanti Sudiro ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman lihat juga di ujung kanan saya adalah Talk with Oki ya. Itu adalah nama panggilan saya. Jadi walaupun nama saya Idayanti Sudiro, tapi sering dipanggil dengan Oki. Saya kenalan sedikit ya teman-teman. Saya latar belakangnya finance dan accounting dari Universitas Tarumanegara. Nah, siapa di sini yang kebetulan juga sesama alumni dari Tarumanegara, nanti kita bisa chat-chat ya. Biasanya dengan sesama alumni kita nanti bisa ngobrol, kita nanti bisa menjalin silaturahmi berikutnya ya. Dan saya 10 tahun itu pernah di asuransi, pernah di bank, pernah di eh, BDNI Asuransi, dan pernah di konsultan pajak, yaitu SGV Utomo atau Arthur Anderson ya. Jadi teman-teman yang kebetulan pernah ada di sana juga siapa tahu nanti bisa menyapa saya. Dan kemudian saya 24 tahun di Yayasan Padmajaya. Jadi sebelum ini ada, itu teman-teman eh, mungkin kalau ada yang dengar Yayasan Padmajaya, jadi kita namanya sekarang NWL, Natural Way of Living. Tetapi dulunya namanya Padmajaya. Dan dulu saya sebagai ketua satunya. Kemudian saya juga di AIA, jadi di asuransi AIA, saya juga master healing dan master hati. Saya mengajar Reiki Tumo dan juga mengajar hati. Juga sebagai profesional walking instructor, yang mana saya membenarkan cara berjalan yang benar. Karena membenarkan cara berjalan kita. Ternyata cara berjalan kita itu juga ada yang kurang baik, teman-teman. Misalnya kakinya selalu terbuka, ya. Misalnya lagi ketika berjalan menggunakan lutut sehingga postur tubuhnya ada yang miring sebelah, ya, bahunya, ada yang pinggulnya miring sebelah, ada yang tulang belakangnya bermasalah, ada skoliosis, ada yang lain ya. Itu membuat kita tidak bisa sehat total. Nah, itu. Nah, caranya dengan saya membenarkan atau sharing dari cara berjalan yang benar, hal itu beberapa yang lain itu bisa diatasi dengan baik. Ya. Kemudian saya juga seorang coach profesional, yaitu di bidang life and wellness, leadership coach, dan professional coach. Dan berikutnya teman-teman kita langsung masuk ya ke acara hari ini. Kita mau ngobrol sedikit tentang kesehatan holistik. Kesehatan holistik itu apa? Kesehatan holistik adalah ketika kita memandang kesehatan bukan hanya dari fisik kita aja. Jadi bukannya kita misalnya mau makan sehat ya, kita mau olahraga ya, bukan hanya itu, tetapi kita juga melihat bagaimana pikiran yang sehat, bagaimana emosi yang sehat, dan juga secara spiritual yang sehat. Ya, jadi kesehatan holistik seperti dikatakan oleh Ibnu Sina, beliau mengatakan bahwa faktor-faktornya adalah spiritual, mental, emosional, dan juga fisik. Berikutnya, healing ini kita akan mulai dari kegiatan misalnya kegiatan sehari-hari ya. Salah satunya adalah stretching nih teman-teman. Jadi kenapa kita tuh ternyata butuh stretching? Karena secara umum kita banyak yang tegang badannya. Dan ini menyebabkan kita menjadi kurang sehat, kurang lentur, ya, sehingga nanti semakin tua kita juga lebih cepat, misalnya ada postur tubuhnya yang kurang baik ya, sehingga kita kadang-kadang cara berjalan kita yang salah juga menyebabkan kita cepat jatuh dan kita tidak lentur ketika kita gerak kemana, kita kemudian keseleo dan sebagainya. Jadi
salah satu yang nanti akan kita ingatkan Bapak Ibu, kita harus melakukan stretching setiap hari, kemudian kena matahari, ya, olahraga sampai berkeringat, ya, dan juga kita juga menjaga kesehatan emosi kita. Nah, itulah yang akan teman-teman dapatkan nanti pada saat kita sudah diajun Rekitumo dan kita juga sudah melakukan self healing dengan Rekitumo. Ya. Nah, kita berikutnya kita akan juga sedikit ya melihat sebuah teori dari Albert Ellis dan Aaron Beck, ya, the cognitive triangle. Jadi ternyata hubungan antara thoughts, pikiran kita, itu akan mempengaruhi emosi dan tindak dan kelakuan atau action kita, behavior kita, ya, perilaku kita. Dan kemudian emosi itu juga akan mempengaruhi pikiran kita dan behavior kita, ya, thought dan behavior. Dan kebalikan satu lagi, behavior kita ternyata berpengaruh pada pikiran dan emosi. Nah, karena itulah pada pelajaran pada hari ini tentang Reikitumo itu yang akan kita dapatkan secara keseluruhan nih teman-teman. Jadi secara fisik kita lebih enak, secara pikiran kita tenang damai, ya, sehingga emosi kita menjadi lebih baik dan tentu saja perilaku kita juga akan menjadi lebih baik, ya. Jadi saya tegaskan lagi, tubuh fisik, pikiran, emosi, stres, pikiran bawah sadar, mental dan spiritual saling mempengaruhi. Nah, sekarang kita udah langsung masuk ke sejarah Reiki ya. Jadi kita lihat kalau dari sejarah Reiki ya Bapak Ibu. Jadi Reiki itu sudah lama, yaitu sejak kapan? Sejak tahun 1865 ditemukan oleh Mikao Usui. Dan hasilnya disebut Reiki Usui. Nah, kemudian si em, Mikao Usui ini dia mengembangkan ya lebih lanjut sampai seorang cucu muridnya yang bernama Hawayo Takata. Kebetulan dia seorang Jepang tapi dia tinggal di Hawaii ya di USA. Dari tahun 1938 ketika beliau mendapatkan ilmu ini dari Mikao Usui, beliaulah yang kemudian menyebarkan ke seluruh dunia. Dan saat ini Reiki Usui ini sangat banyak dan alirannya juga sangat banyak. Kenapa? Karena eh, Reiki ini sangat instan dan sangat bermanfaat ya. Jadi instan dan kemudian sangat simpel juga, sederhana sehingga banyak orang mengawinkannya dengan metode-metode lain yang mereka punya. Jadi saat ini ada ratusan Reiki di seluruh dunia ya. Tetapi yang akan kita pelajari yang satunya sebelah kanan nih Bapak Ibu, namanya Reiki Tumo. Reiki Tumo diciptakan oleh Bapak Irmansyah Effendi, seorang Indonesia ya. Dan dari sinilah justru kita yang menyebarkan ke seluruh dunia, Bapak Ibu. Jadi banyak aliran Reiki Tumo yang berada di seluruh dunia karena Pak Irmansyah juga kemudian menciptakan ya Reiki Master di negara-negara masing-masing ya. Supaya apa? Supaya Reiki ini menyebar. Nah, apa yang berbeda antara Tumo dengan Uswi? Satu, sama-sama di penyembuhan ya, tetapi ada dua hal yang berbeda dengan Uswi, yaitu ada pembangkitan Kundalini dan juga ada membuka dan menguatkan hati atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, disinilah yang berbeda dari aliran Reiki lainnya. Dan kemudian yang paling bawah ya Bapak Ibu, SSP. SSP itu adalah santai, senyum, dan pasrah. Inilah yang membuat
Reiki Tumo ini menjadi sangat spesial. Berikutnya, Mas Bair. Ya, berikutnya. Nah, inilah Pak Irmansyah Effendi, ya. Jadi beliau mendirikan dari Yayasan Padmajaya ini tahun 98 dan beliau juga mempunyai 18 buah buku karya Bapak Irmansyah Effendi di Gramedia. Terus terang buku terakhir beliau udah cukup lama ya, mungkin ada beberapa tahun, 8 tahun mungkin. Ya, saya agak lupa, tapi dulu beliau banyak sekali melahirkan buku-buku. Sekarang sudah berhenti karena beliau banyak mengajar ke banyak negara juga. Dan saat ini kita sudah sharing di 40 negara, termasuk Australia, Jerman, India, Indonesia, Irlandia, Inggris, Amerika Serikat, ya, dan masih banyak lagi. Dan juga kita mempunyai 256 instruktur dari seluruh dunia dengan alumni sekitar 60.000. Jadi, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu dengar pada hari ini adalah sesuatu yang sebetulnya sudah lama ya. Tahun 98 nih, sampai sekarang udah tahun 2024. Jadi hampir 26 tahun. Berikutnya Mas Bair. Nah, ini adalah tubuh manusia dengan 7 cakra utama. Jadi ketika kita berbicara tentang Rekitumo, maka kita akan berbicara juga tentang cakra. Jadi kalau ditanya cakra itu apa? Cakra adalah pintu masuk energi di dalam diri kita. Ya, ada yang namanya cakra dasar, ada yang namanya cakra seks, ya. Jadi sekitar sini cakra seks, ada yang namanya cakra pusat, ada yang namanya cakra jantung, ada yang namanya cakra tenggorokan, cakra asna, dan kemudian cakra mahkota. Cakra ini kalau yang dasar dia ke bawah, yang mahkota ke atas, sedangkan yang lainnya itu depan dan belakang. Sehingga bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Nah, cakra ini sangat berkaitan dengan organ tubuh kita dan juga emosi kita. Jadi, kalau kita berbicara misalnya lagi batuk, ya, lagi gak enak tenggorokannya, maka cakar tenggorokannya yang kotor. Ya, kemudian misalnya kita bilang em, sakit tadi ya, mah gitu ya. Nah, sekitar pusar itu yang kotor, yang itu yang akan dibersihkan. Tapi kalau kita misalnya berbicara tentang banyak pikiran, gitu ya, banyak pikiran, cakra asnanya yang juga perlu dibersihkan, yang kotor juga sehingga perlu dibersihkan. Dan cakra-cakra ini pada attunement pada hari ini, yaitu akan dibuka cakra-cakranya supaya apa? Supaya cakranya ini aktif. Kenapa? Dan apa manfaatnya kalau aktif? Kalau aktif, maka dia akan mengeluarkan energi kotor, masuk ke energi bersih, itu akan lebih gampang, lebih cepat, lebih baik. Kalau dibuka cakranya, itu juga kita akan berkaitan juga dengan kesehatan tubuh kita. Jadi cakra-cakra kalau sudah dibuka kemudian aktif, maka secara umum kesehatan tubuh kita menjadi lebih baik. Ya. Nah, pada hari ini kita akan eh, mengalami ya, jadi pembukaan cakra yaitu cakra mahkota dan cakra jantung. Kemudian ini yang di tengah ini Bapak Ibu ya, ini adalah susumna. Susumna adalah energi utama di dalam tubuh kita. Jadi ini adalah jalur energi utama. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lihat dari sini sampai ke tangan kiri dan tangan kanan, ini juga ada jalur energi. Ini juga akan dibuka. Supaya apa?
supaya setelah attunement kita langsung bisa menghealing diri kita sendiri dengan telapak tangan kita, ya. Dan kemudian satu lagi, ini ada yang merah ya Bapak Ibu, kelihatan di sini disebut adalah perineum, dan di dalam perineum itu ada kundalininya, ya. Disitulah yang kemudian membedakan kita juga dengan Reiki Usui, karena kundalini ini sebagai pusat energi, sebagai kekuatan yang ada pada diri kita, itu akan dibangkitkan di Reiki 2. Gunanya apa? Tidak pakai untuk hal-hal negatif ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang di Natural Way of Living, yang di bawah naungan Pak Irmansyah Effendi, kita tidak akan belajar untuk kekuatan, tapi kita lebih ke arah penyembuhan dan juga spiritualitas. Jadi Kundalini ini pun ketika dibangkitkan pada saat Reiki 2, tujuannya untuk semakin membersihkan. Energinya dipakai semakin membersihkan cakra-cakra dan jalur energinya. Berikutnya, Mas Bair. Ya. Nah, inilah yang dihasilkan Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah attunement pada saat Reiki 1, ya, nantinya itu jalurnya seperti ini. Ya, yang ini jalur hitam, ya ini maksudnya adalah yang dibuka, ya, yang dibuka pada hari ini. Kemudian cakra jantung juga dibuka, cakra mahkota dibuka, ya, cakra telapak tangan dibuka seperti yang tadi saya katakan, ya. Berikutnya, nah ini hasil kita punya gambaran ya. Jadi seseorang kalau setelah attunement, bagaimana sih proses pembersihan dalam diri kita? Nah, kalau Reiki itu kita nanti mengakses energinya dari cakra mahkota, ya, dari cakra mahkota, dan energi ini digunakan untuk membersihkan seluruh tubuh kita, termasuk cakra-cakra tadi. Tapi karena tubuh kita itu banyak kotoran, kotor-kotorannya karena apa nih? Bisa karena penyakit, ya, bisa karena emosi, bisa karena tekanan-tekanan, bisa juga karena kita banyak memelihara emosi-emosi yang buruk ya, yang nggak bagus gitu, sehingga kita tubuhnya tidak bisa bersih total. Karena itu, ketika Rekitumo bisa kita gunakan, pertama yang digunakan adalah untuk membersihkan bagian atas tubuh kita, Bapak Ibu. Ya, mulai dari cakra mahkota, pikiran, ya, kemudian ke tenggorokan dan terus sampai ke bawah. Tapi nanti pada saat Reiki 2, Bapak Ibu ya, Reiki 2, Kundalini mulai dibangkitkan. Kundalini itu letaknya di bawah. Nah, energinya berguna untuk membersihkan bagian bawah dari tubuh kita ke atas, ya, sampai ke atas. Kalau kita lihat Reiki Tumo efektif pembersihannya untuk tubuh bagian atas, Kundalini efektif untuk membersihkan tubuh bagian bawah. Kalau digabung gimana? Hasilnya yang paling kanan, Bapak Ibu. Ya, yang kanan inilah menyebabkan kita lebih sehat daripada orang-orang biasa. Ya, karena kita menggunakan energi Reiki dan juga energi Kundalini dalam tubuh kita. Dan kita menjadi uh, pengeluaran kotoran-kotoran dari tubuh kita juga menjadi semakin efektif. Berikutnya, manfaat dari Reiki Tumo nih sebelum kita mendapatkan attunement ya adalah sorry ini kata-katanya mungkin salah nih Mas Bair. Berikutnya Mas Bair. Ya ini Rekitumo 2-nya ya. Tapi Rekitumo tingkat 1 intinya adalah kita mulai belajar bagaimana menghealing atau menyembuhkan diri kita sendiri dengan menyentuh bagian-bagian dari tubuh kita mulai dari atas sampai ke bawah, sampai ke kaki. Dari depan sampai belakang.
ya. Jadi inilah yang akan kita gunakan. Kemudian kita juga akan bisa membersihkan ruangan, ya. Kita juga akan bisa menyeimbangkan cakra-cakra kita, ya. Dan kita juga akan bisa menghealing, memberikan energi kepada orang lain. Misalnya kita punya saudara ya, kakak, adik ya, dan teman-teman dan semuanya. Itu bisa kita lakukan. Bahkan jarak jauh pun. Jadi kita di Jakarta untuk teman-teman di Makassar misalnya ya, kita di Jakarta untuk teman-teman di Semarang, di Bandung dan sebagainya itu nggak masalah. Kita akan bisa melakukannya setelah kita belajar dengan full Bapak Ibu. Nah, kalau Reiki Tumbuh tingkat 2, apa yang berbeda dengan satu? Tentu kita mendapatkan energi yang lebih kuat lagi dan penyembuhannya tingkat lanjut, ya. Jadi secara energi akan lebih tinggi, lebih halus tapi lebih kuat, ya. Kemudian Kundalini juga mulai dibangkitkan. Tadi gambar itu masih ingat ya yang tadi kita sharingkan. Ingat, pembangkitan Kundalini dilakukan pada Rekitomo tingkat 2, bukan pada Rekitomo tingkat 1. Ya. Kemudian kita juga bisa menyembuhkan jarak jauh, membersihkan benda ruangan, melindungi benda atau orang, meningkatkan energi kita lebih baik lagi dibandingkan Rekitomo tingkat 1. Berikutnya, ini mungkin boleh ditanya ya untuk diri kita sendiri nih, Bapak Ibu. Untuk sehat, kita perlu beberapa hal nih dalam diri kita, ya. Nah, silahkan dibaca ya sambil saya bacakan juga. Postur tubuh kita sudah yang terbaik belum sih? Kita ada masalah nggak dengan postur tubuh? Ya. Nah, ini akan menjadi satu hal yang kita jadi tahu. Oh iya, oh ternyata saya punya banyak masalah ya, ketegangan di tengkuk, sering sakit kepala, gitu, atau sering sakit pinggang, atau sering sakit lutut, dan sebagainya. Ini mungkin saja karena postur tubuh kita. Kemudian, tubuh kita sehari-hari santai nggak? Atau jangan-jangan kita orang yang seringnya cembetut, kurang senyum. Ya, nah ini juga sebagai salah satu hal yang menyebabkan kita menjadi kurang sehat. Kemudian, kita melakukan kegiatan dengan rileks atau buru-buru selama ini. Kalau kita adalah orang yang jalannya sangat cepat, melakukan gerakan-gerakan sangat cepat, itu pasti berpengaruh pada kesehatan kita karena biasanya orang yang melakukan apa-apa dengan cepat, dia secara emosi juga kurang stabil, ya. Kemudian makan minum kita sehat nggak? Minum 2 liter sehari atau kurang minum? Atau banyak kopi terus sehingga lupa minum, ya. Berolahraga, kena sinar matahari nggak? Jangan-jangan kita selama ini udah lama nggak olahraga, udah lama nggak kena sinar matahari, ya. Kemudian tidur atau istirahat yang cukup nggak? 8 jam satu hari atau minimal 7 jam, atau bahkan kita ternyata tidur cuma 5 jam dan tidak tidak tanek gitu, tidurnya nggak benar-benar lelap lagi gitu ya. Nah, itu akan menyebabkan kesehatan kita menjadi terganggu. Kemudian, hubungan baik dengan keluarga dan sosial. Kalau kita adalah orang yang menyendiri, kita tidak punya hubungan yang baik, ya, itu juga akan menyebabkan tubuh kita secara otomatis menjadi tegang, seringnya emosi, sering stres, menimbulkan banyak penyakit, ya. Kemudian berpikir, mendengar, berkata hal yang positif. Atau seringkali kita selama ini kata-katanya ngeluh aja. Atau selama ini kita seringnya memandang segala sesuatu dari yang negatif aja. Tidak mensyukuri apa yang ada. Atau jangannya senang-senangnya kita seringkali mendengarkan hal-hal yang tentang itu ya, waduh, eh, pencalonan
pilpres kita ya, bukannya nggak boleh. Tapi kalau tiap hari kita diisi dengan, waduh yang ini menjelekkan ini, yang ini menjelekkan ini, dan terus selama berhari-hari, selama berminggu-minggu, kita jadinya bukan jadi orang yang positif, ya. Kemudian awali dan akhiri hari dengan berdoa. Apa iya kita sudah melakukan? Bahkan yang Muslim sangat baik sekali ya, kalau bisa sholat 5 waktu. Apa iya sholat kita baik-baik aja selama ini, atau ada yang bolong? Itu merupakan bagian dari kesehatan kita. Masih ingat tadi ya, kesehatan holistik dari Ibnu Sina, bahwa spiritualitas itu juga mempengaruhi kesehatan kita. Dan jika Bapak Ibu ada nggak yang selama ini memang sudah sering stres ya, memang selama ini pikirannya, aduh kemana-mana, atau merasakan saya depresi, atau saya ingin bunuh diri, atau saya merasa kesepian, atau apa yang lainnya. Kalau perlu, jangan ditunda. Hubungi profesional. Cari bantuan profesional. Karena hal seperti ini biasanya akan meningkat dan meningkat terus. Berikutnya, berikutnya lagi, Mas Bair. Berikutnya lagi. Iya. Nah, kita sekarang akan masuk ya ke self healing dengan Rekitumo. Bagaimana caranya? Harus dibuka cakra dan jalur energi, ya. Kemudian kita juga nanti akan membuka dan menguatkan hati, dan akan dipersiapkan hati kita dan tubuh kita untuk menerima achievement ini, ya. Nah, oke. Em, Mas Bair mungkin boleh selesai share screen. Kita akan masuk ya sebelum achievement ini. Terima kasih Mas Bair. Sebelum achievement, saya ingin Bapak Ibu kalau yang bisa buka kamera ya, sama-sama kita melihat satu sama lain dan sama-sama kita melakukan apa namanya gerak tubuh dulu ya. Jadi menyantaikan tubuh kita. Yuk, hanya 5 menit, tapi efeknya sangat banyak ya. Kita coba yuk, tarik ke atas. Ya, tarik ke depan. Walaupun tidak buka kamera, mudah-mudahan teman-teman ikut saya ya, semuanya ya. Ya, kemudian tangannya satu lagi. Ya, kemudian bagian belakang kita taruh tangan kita di belakang, kemudian kepala kita ke atas, stretching. Iya, bagus. Kemudian kepala kita ke kiri, ke kanan, tunduk ke bawah. Kemudian ke atas. Iya. Nah, kemudian kita jatuhkan ya diri kita ya ke bawah sambil kita lepas saja gitu. Kemudian tangan kita ke tangan kanan, ke bahu kiri, lihat ke belakang,
Sudah, tangan kiri ke bahu kanan, lihat ke belakang. Iya. Enak nggak teman-teman? Kasih Enak. jempol? Ya, oke ya. Enak ya. Dan eh, kita perlu loh melakukan ini sebetulnya sehari beberapa kali Bapak Ibu. Ya, 3-4 kali. Setiap kali kita sudah lakukan karena kadang-kadang tanpa kita sadari kita menegang. Nah, sekarang kita akan bukan bermeditasi. Kita sekarang akan menyentuh hati dan kemudian juga akan ada instruksi ya untuk hati kita, untuk kita lebih tenang dan damai. Ya, Bapak Ibu, saya minta kalau yang pakai kacamata boleh dilepas. Mas Bait boleh bantu ada musik, Mas Bait? Sebentar, Bu Oki. Ya. Nah, kemudian badannya tegak. Jadi kacamatanya dilepas ya. Badannya itu tegak. Jangan gini ya Bapak Ibu ya. Ini salah satu menyebabkan banyak sekali penyakit nih kayak gini ya. Jadi tegak. Kemudian tangan kita ditaruh di atas pangkuan. Kita senyum dulu. Iya. Senyum ya ke semua rekan-rekan kita yang buka kamera maupun tidak ya. Kita menyatukan energi senyum dengan seluruh teman-teman kita yang
Rasakan ketenangan, kedamaian di hati kita. Saya ingin dengar sharingnya dulu nih, ya. Ada beberapa sharing di sini ya, Mas Bair ya. Ada yang menulis, tapi juga boleh kalau ada yang langsung buka mic, atau kalau yang tidak merasakan apapun tanya gitu ya. Tapi kalau yang merasakan juga tolong sharing. Silakan nih Mas Bair. Ya, ada kebahagiaan yang Oke, lepas, di sini ada yang ringan. setelah senyum lagi bahagia itu kembali. Iya. Saya jadi ngantuk. Nah, hilang ada kebahagiaan yang lepas jadi ringan. Setelah senyum lagi bahagia lagi. Ada yang bilang ngantuk. Ya, benar. Ada yang bilang ngantuk ya. Ini memang memang umum nih Bapak Ibu ya. Nanti akan saya jawab kenapa kok ngantuk gitu ya. Ada yang bilang tubuh terasa mengembang saat senyum. Saat tersenyum akan terasa Rasa rileks dan bahagia. bahagia. Oke, terima kasih ya chat-chatnya di sini. Kalau yang dari tadi buka kamera ya, atau yang belum buka kamera mau sharing langsung boleh. Kita dengarkan agak dua atau tiga sebelum kita lanjut. Silahkan. Nggak ada? Pak Anom boleh, Pak Anom. Saya merasakan bahwa setelah tidak Em, sebentar ya. Suaranya. setelah saya tidak senyum tadi kok ada hati Ya, saya berat. Tapi begitu saya Ibu kebetulan nggak bisa dengar nih Mas Bair. Terdengar kok, Boki. Suaranya Pak Anom terdengar.
Sudah terdengar? Dengar Tidak Saya ada jelas, dengar masalah ya dengan ini dengar ya. jelas, Ya. jelas. jelas Pak. Bu Oki bisa dengar suara saya? Kelihatannya nggak bisa dengar suara dari luar. Oke, sekarang sudah bisa. Oke, silakan Pak Anam. Maaf, Pak Anom, boleh tolong diulang. Waktu Ibu Oki menyuruh untuk berhenti senyum, Mm-mm, maka hati saya berat. berat. Berat begini, kenapa ini saya pikir tubuh saya juga terasa berat. Tapi beberapa saat Ibu minta supaya senyum kembali, nah, hati kami terasa ringan dan tubuh kami juga terasa ringan. Oke. Sebenarnya kami ingin memberikan informasi. Dulu pernah kami belajar model ini ya, tapi karena saya itu ngikut Riki Tumo itu sejak tahun 2003, jadi Ya, beberapa hal itu kadang-kadang ya tidak ada perkembangan sesuai dengan metode-metode pembelajaran yang diberikan oleh Padma Jaya begitu. Jadi oleh karena itu malam ini kami berusaha untuk ikut untuk mengecharge kembali apa yang pernah kami pelajari begitu. dapatkan ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak Anom. Yang lainnya apakah sama? Oke, di sini maaf saya tidak bisa buka kamera ya. Message-nya host has stopped it. Wah, rasanya nggak sebetulnya ya. Kamera saya juga tidak bisa dibuka. Oke, sebentar. Iya, mungkin Mas Bayu bisa bantu ya. Nanti Ya, dibantu nih. Nah, sudah teman-teman bisa. semua. Silakan. Wah, sekarang baru buka kamera semua ya, dah. Terima kasih. Wah, sekarang baru buka ada ini ya di settingnya ya Ah, tadi Mas Bayu ya. Ya, tadi ada settingnya apa? Nggak bisa start videonya nggak dicentang. Udah saya centang. Oke, oke. Ya, terima kasih. Nah, senang sekali nih banyak orang yang buka kamera ya. Jadi sebetulnya saya juga pada saat memberikan instruksi pengen ngeliat sih teman-teman itu ngapain gitu ya. Jadi pengen bisa bisa komentar juga nih. Nah, karena udah banyak yang buka kamera. Ada nggak yang mau sharing atau mau tanya? Silahkan. Sebelum kita lanjut ke satu step lagi. Ada? Ada Pak Yos Rival, Pak Iya, Yos. Ya, silakan Pak Yos. Bagaimana Pak sama Hati Yos? tadi, ya waktu tersenyum sama, halo, Oh, Halo, kalau ya, buka Iya, kameranya silakan. bisa gimana ya? didengar. oh ya, Saya dengar. tadi waktu, Enggak. Tapi kalau mau cara buka gimana? I have to open this one. Yes, this one. Tapi you open this one dulu. Silakan Pak Yos. ya, oh ya, tadi waktu tersenyum sama Hati, pikiran jadi tenang, nyaman, tapi waktu disuruh berhenti, perasaan jadi tegang, kaku semua gitu, dan terasa hawa panas. Tapi setelah kita tersenyum lagi dan dengan hati, setelah selesai, badan terasa jadi enteng. Tadi awalnya tadi pulang kerja capek ngantuk, jadi seger. Ini segar. Oke. Iya, Ya, iya. terima kasih Pak Yos. Tapi Ada juga lagi agak sedih juga tadi. teman-teman? Agak sedih Gimana? juga tadi kok nggak bisa buka kamera gitu. Iya. Ternyata sekarang udah Iya, bisa, untungnya alhamdulillah senang juga. ada yang menulis ya di sini ya. Kalau enggak Iya. kita nggak bisa bukain kamera nih Mas Bair. Untung ada yang Tadi saya kemudian. pikir permasalahan dari HP saya tadi. Iya, iya. Oke, oke ya. Baik-baik. Terima kasih, Ibu. Yos. Ada lagi, dua lagi saya pengen dengar sebelum kita bahas dan kita lanjut satu hal lagi. Pak Teddy. Ya, silahkan. Wah, pada malu-malu semua nih. Nggak ada yang mau sharing. Pak Teddy kayaknya buka buka mic nih ya Pak Teddy ya.
Pak Teddy Bramantia. Eh, Selamat malam. Selamat malam, Pak Selamat Ya, Teddy. malam, Pak Teddy. sewaktu tadi melakukan apa itu, yang senyum dan yang tidak senyum, cuman Ya, perbedaannya itu dari relax menjadi sepaneng itu aja. Oh, hmm, senyum lain sama waktu senang. Iya, abang senyum seperti itu aja. gitu. Iya, iya, iya. Terima kasih, Pak. Oke. Eh, nah, saya simpulkan ya, teman-teman semuanya ya. Jadi, kalau kita lihat di sini, sudah ada beberapa yang men-sharingkan. Rata-rata semuanya baik dan mirip ya. Hanya satu nih, saya mau komentar soal ngantuk. Kalau tubuh kita sehari-hari sering tegang, Capek jadi ngantuk. ya, sering ada penuh dengan tekanan, atau tubuh kita capek, itu pada saat kita ke hati bisa ngantuk Bapak Ibu. Ya, umum. Jadi lumayan nih, kita tahu nih indikasinya, kok saya setiap kali meditasi kok saya ngantuk gitu. Kalau kita memang sudah ada niat meditasi, tapi kita selalu ngantuk, kita berkaca pada diri kita. Kenapa ya? Apa saya jangan-jangan setiap hari itu saya capek? Ada loh yang merasa saya nggak tahu kalau saya itu capek. Beneran. Saya pernah ketemu orang, ya. Tapi ternyata dia dalam tempat kerjanya tuh penuh tekanan gitu. Penuh hal-hal yang nggak enak. Tapi dia nggak benar-benar masuk ke dalam dirinya dan dia nggak mengenali itu. Tapi setiap kali kalau meditasi, tidur. Ini kalau ngantuk aja mungkin sekarang udah bangun ya. Tapi kalau sampai tidur itu bisa juga ya sampai sampai tidur karena apa? Karena rileks. Jadi ternyata dengan hati, kalau kita sentuh hati kita sebagai pusat perasaan, seluruh tubuh kita tuh menjadi rileks. Ya, ketika saya ingatkan, yuk saat ini kita keluar sejenak dari semua kesibukan kita. Saat ini kita untuk Tuhan aja. Dengan menyadari hati sebagai pusat perasaan dan senyum ke hati kita. Ya, nah itu yang kita barusan lakukan. Nah, sekarang ini kita mau lebih dalam lagi ke hati. Kenapa? Karena ini sebagai fondasi kita sebelum kita dapatkan attunement. Attunement itu nantinya akan em, bisa membuat kita apa ya, menerima kasih sayang Tuhan dengan lebih maksimal. Jadi kalau kita bayangin ya, Bapak Ibu ya, saya nih, saya tegang ini, menerima attunement gitu ya, itu hasilnya nggak akan yang terbaik dibandingkan kalau saya rileks menerima attunement. Apalagi senyum manis. Ya, nah disinilah kunci karena itu sebagai ekspresi dari diri kita dalam kepasrahan kepada Tuhan. Mungkin nggak kita misalnya pasrah, saya pasrah pada Tuhan, tapi mukanya cemberut, saya pasrah. Ya, berarti kan kurang pasrahnya, kurang sepenuh hati ya, bener nggak? Kalau kita pasrah, ya badan kita rileks, kita pun senyum. Itulah kepasrahan kepada Tuhan. Dan kenapa kita butuh pasrah? Karena Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha pengasih dan penyayang, ya, seperti yang semua ada di agama kita, Tuhan itu mau memberikan segala sesuatu yang baik untuk umatnya. Tinggal sikap hati kita gimana gitu. Kita nerima nggak atau kita abaikan? Ya, kalau kita sibuk dengan pikiran atau sambil nanti saya ucapkan Bapak Ibu mikir yang lain, oh besok pagi saya mau apa nih ya, gitu ya. Kalau kita udah mulai mikir, maka ucapan tadi yang untuk hati tidak akan di, diterima dengan baik dan kita tidak dalam kepasrahan. Oke?
Jadi sekarang nanti saya supaya suara saya juga lebih stabil, saya izin off kamera karena kita akan melakukan em, apa ya lebih dalam lagi ke hati ya. Dan kemudian setelah itu baru kita masuk ke adjournment. Setuju ya? Yuk semuanya kembali lagi duduknya tegak, jangan meleprek gitu ya kalau orang Jawa bilang ya. Tapi kita tegak, pantatnya sejauh mungkin, ininya tegak, badannya tegak, dan tangan di atas pangkuan sebentar. Senyum ke semuanya. Kan kita mau sinkronkan ya semua rekan-rekan kita yang ada di depan Zoom ini. Baik buka kamera atau tidak, sama-sama senyum aja. Iya, gitu teman-teman ya. Bagus sekali. Iya, bagus. Nah, Mas Bair, boleh eh, apa suara musiknya lagi sedikit ya, agak pelan untuk mengiringi kita dalam masuk ke dalam kepada Tuhan. Berkat Tuhan mengalir berkelimpahan memasuki hati kita, melakukan segala yang terindah untuk hati kita, memenuhi hati dan diri kita dengan berkat Tuhan, yaitu ketenangan, kedamaian, keindahan, dan kebahagiaan dari dikasihi dan disayangi oleh Tuhan. Saat ini kita semakin santai saja. Lepas sejenak dari semua kesibukan kita. Lepas sejenak dari semua peristiwa-peristiwa pada hari ini.
hanya untuk merasakan berkatnya, kedamaiannya, keindahannya, dan kebahagiaan dari dikasihi dan disayangi oleh Tuhan. Semakin santai, tidak mengapa-ngapa. Jangan lupa tersenyum Bapak Ibu. Iya, bagus. Ya, senyumnya semakin manis, bibirnya semakin ditarik kiri dan kanan. Tapi semakin alami ya. Jadi bukan sesuatu yang dibuat-buat. Semakin santai kita merasakan saja ketenangan, kedamaian, keindahan, dan kebahagiaan dikasihi dan disayangi Tuhan. Semuanya memenuhi seluruh hati dan diri kita. Semakin jelas lagi. Kita sambut sambil senyum. Kita sambut dengan tubuh kita yang semakin rileks. Boleh menarik nafas dan menghalakan nafas. Semakin berada di dalam ketenangan tadi. Kedamaian tadi. Sambil kita melepaskan ya semua unek-unek Oke, di sini ada Mbak Santi ya, apa? Mbak Satri atau siapa nih namanya? Dan Ya, halo. gimana nih rasanya? Ya, kedengaran? Mm-mm. Ya, sebelumnya sebelum saya ikut Zoom ini, saya ada keluhan di kaki dengkul sebelah kiri karena bekas kecelakaan dulu tuh sama di pinggang sebelah kiri juga tadinya masih nyeri, tapi pas ikut yang pertama tadi buka hati itu nyerinya udah hilang, benar-benar hilang. Terus yang kedua ini jauh lebih ringan lagi keluhannya, Jauh lebih. 100% hilang. Oke, terima kasih Mbak. Mudah-mudahan
Ya, hilangnya ini jangan sampai cuma sesaat. Ya, Amin. nanti setelah kita belajar Rekitumo, kita bisa healing setiap hari supaya hilangnya permanen. Ya, semoga begitu ya, Mbak ya. Terima Ya, kasih. amin. Terima kasih. Nah, tadi ada Pak Dedi juga nih, Pak Dedi Kurniawan. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang akan masuk ya pada attunement. Ya, jadi attunement ini diambil dari YouTube-nya Pak Irmansyah. Ya, dengan attunement ini nanti Bapak Ibu setelah selesai kita akan dapat em, mulai berpraktek ya, berpraktek untuk bagaimana menyalurkan Rekitumonya. Mau ya? Oke, sikap hati tetap seperti tadi ya, dalam keadaan yang bahagia, dalam keadaan santai dan tersenyum. Sikap duduknya juga yang tegak ya. Kita akan masuk ke attunement. Sebentar ya. Hmm. Pak Bair, Mas Bair, Ya, bisa. Oke. halo. Ya, mau saya Ya, share? eh, itu apakah bisa sekarang di ini ya? Bisa di apa namanya? Bisa di share nggak? Soalnya tadi kan nggak ada rekamannya ya, ada di dalam um, PowerPoint-nya, Mas Bair. Oh, tunggu ya. Ya, terus yang habis ini, nah terus ya di sini udah ada rekamannya belum, Mas Bair? Di sini Nah, ya. itu ya, bisa Ada, disetel nggak? ada. Sudah? Bisa ya. Tunggu ya. Oke, Oke. Tunggu dulu, teman-teman. saya cek ulang ya. Oke. Ya, dicek dulu deh, dicek dulu sebelum kita tutup mata ya, Mas Bair. Tunggu, ini ada suara. Saja akan berdoa kepada Tuhan. Ya, ada suaranya. Teman-teman semua bisa dengar? Mungkin dimaksimalkan aja ya, Mas Bair, suaranya ya. Sudah. Coba Kecil. Suaranya dengar kecil. seberapa? Suaranya kecil. Iya, kecil. Menaruh alat tulisnya. Ini Oke. sekarang. Karena kita sudah mengulang ya dalam 1 jam ini 3 kali persiapan nanti. Kita tidak mengulang. Masih kecil ya? Cuma paling dasar. Gimana Kedengeran sih. teman-teman? Dalam Masih doa kecil. kita Kedengeran tapi kecil ini. Kecil. Oke. Udah mentok nih suaranya. Sudah lebih baik kata Pak Dedi. Coba kalau saya mute, Bu Oki di mute dulu deh. Saya coba. Kalau sudah, kita langsung saja akan berdoa kepada Tuhan. Dan balik lagi doanya lintas agama ya, supaya saluran pintu-pintu utama ini dibuka untuk kita bisa menerima. Gimana teman-teman? Masih kecil ya? Bagus, suaranya keras di saya. Ya, kita langsung. Ada yang keras suaranya, Bu Oki masih mute? Masih mute, Bu Oki. Oh, ini Mbak Evi keras, di tempat lain bagaimana? Sudah cukup jelas. Oke, Pak Dedi bilang sudah cukup jelas ya. Oke, mungkin bisa dipasang ya volumenya maksimal. Kalau yang pakai HP atau pakai laptop ya, volumenya dimaksimal ya. Atau sementara boleh ditutup dulu kameranya supaya signalnya juga bagus teman-teman. Nanti begitu selesai baru dibuka lagi ya, supaya lancar kita. Oke, yuk kita tutup kamera semua ya, Mas Bair, silahkan. Saja akan berdoa kepada Tuhan
balik lagi doanya lintas agama ya, supaya saluran pintu-pintu utama ini dibuka untuk kita bisa menerima dan menyalurkan berkat Tuhan. Oke, semua sudah menaruh alat tulisnya. Nah, karena kita sudah mengulang ya dalam 1 jam ini 3 kali persiapan hati, kita tidak mengulang yang lengkapnya, cuma paling dasarnya supaya kita dalam doa berikutnya kita pakai hati kita ya. Jadi paling dasarnya seperti tadi lagi, nah santai aja seperti sedang menikmati musik atau alam yang indah. Mata dipejam, menyentuh hati ya, nggak usah dipikir di mana hati, pokoknya sentuh aja tengah dadanya. Senyum manis lepas ke setiap makhluk, segala sesuatu di mana-mana. Ya, nah membiarkan berkat Tuhan membuka hati kita lagi untuk dan kepada Tuhan. Berkat Tuhan bantu kita dalam berdoa kepadanya, memakai hati kita. Tuhan, berkatilah pintu energi di atas kepala kami untuk dibersihkan, dibuka, dan diaktifkan agar berkat-Mu dan segala yang terindah yang memang kehendak-Mu untuk dapat kami terima dapat mengalir masuk melalui pintu energi di atas kepala ini selancar-lancarnya. Tuh, Oke, Bapak Ibu, tetap pejam mata ya. Saya akan memberikan attunement dalam 5 menit ke depan ya. Bapak Ibu tetap pejam matanya. Selesai. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Jadi attunement-nya sudah selesai ya. Attunement tadi adalah pembukaan cakra dan jalur energi untuk diri kita supaya kita bisa mulai menyalurkan energi ya. Nah, sekarang kita sama-sama yuk kibaskan tangannya, arahkan ke depan. Niat dalam hati mengalirkan Reiki. Sambil senyum, jangan lupa ya. Mengalirkan Reiki. Senyum, Pak Anom. Iya. Nah, Pak Akyong ini tangannya agak jauh ya. Boleh kalau misalnya agak dideketin ya, supaya kita nggak tegang. Kalau gini cenderungnya capek ya. Santai aja. Iya, gitu ya. Nah, sambil senyum, rasakan ketika ini, maka di telapak tangan kita keluar seperti getaran atau apa ya, hangat-hangat gitu ya. Bisa di telapak tangan, bisa juga di ujung-ujung jari. Atau kayak geremet-geremet. Rasa nggak? Ya? Nah, senyum.
lebih manis lagi. Yang menarik di Rekitumo ini, kalau kita tidak tersenyum, malah energinya hilang. Coba ya, kita eksperimen ya Bapak Ibu ya. Benar nggak tuh kata Bu Oki? Coba sekarang, niatkan Rekitumo tapi tidak senyum. Gimana energinya? Ya, sekarang senyum lagi. Nah, kita tuh senyum itu nggak bayar loh ya. Senyum juga enak ya. Senyum juga buat energinya lebih lancar karena kita lebih happy ya. Senyum. Nah, ya. Pak Roni, gimana nih Pak Roni? Nih ada Pak Roni. Coba lagi ya, ulang lagi ya. Jangan senyum. Hmm, biar kita bisa merasakan. Kalau nggak senyum itu gimana? Ya. Sekarang senyum lagi. Ya, bagus, 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 bagus. Satu lagi ya, tadi kan senyum dan tidak senyum. Sekarang kita mau apa? Coba tangannya ditegangkan, ya, sambil healing tapi tegang. Reiki, saya mengalirkan Reiki dibandingkan dengan nggak mau tegang, santai aja. Enak mana? Ya, nah rasakan itu. Kita kalau tegang itu em, malah cenderungnya reikinya kan terasa seperti berhenti gitu. Ya, jadi SSP itu apa? Senyum, santai, dan pasrah kepada Tuhan. Sambil matanya dipejamkan, Tuhan, terima kasih untuk energi Rekitumo yang mengalir saat ini di telapak tangan saya. Saya pasrah saja kepadamu. Saya pasrahkan hati dan diri saya kepadamu. Ulangi sekarang kalau tidak senyum lagi. Tidak pasrah juga. Pokoknya Tuhan saya mau reikinya supaya kuat mengalir. Gitu ya. Itu namanya nggak pasrah ya. Pokoknya ya. Nah sekarang saya pasrah lagi pada Tuhan. Tuhan, supaya saya dapat mengalirkan reiki saya dengan pasrah saja kepada. Iya, bagus. Oke, selesai dulu. Selesai dulu. Sharing session lagi. Mas Bair bantu lagi. Sharing lagi apa yang dirasakan nih teman-teman ya. Nah, kita mau ada dua ya. Satu pada saat tadi attunement ya, pada saat tadi yang agak diam, agak lama itu ya. Dan kedua pada saat mengalirkan ya. Boleh tulis di chat ya, boleh tulis di chat, tapi kalau yang mau langsung di sini juga boleh ya. Kita supaya ada dua dua komunikasi ya. Kalau ada yang mau nulis di chat apa yang dirasakan dan kemudian ada yang mau sharing langsung dengan buka mic. Ada? Pak Teddy. Terima Ya. kasih. Yuk, Saya mau Gimana? tanya, waktu Yes, Pak Teddy. tadi apa ya istilahnya?
yang saya rasakan itu dari awal, dari bawah itu lebih hangat, naik ke pusar, terus sampai apa ya, jakun Tenggorokan, ya, jakun. cuman agak terhambat, terus agak rileks baru pelan-pelan ke atas. Itu terasa hangat. Ya, Tapi kalau ya. dari atas rasanya sejuk yang ke bawah. Oke. Itu Bapak mau tanyakan apa? itu benar-benar aliran atau cuman ilusi saja ya? Oke. Ya, terima kasih Pak Teddy. Jadi gini, soal rasa itu kita nggak bisa menyamakan semuanya tuh sama persis ya Pak Teddy. Ya, secara umum tadi makanya saya katakan em, secara umum sih orang merasakan sesuatu di cakra mahkotanya. Karena memang daerah yang cukup peka itu daerah kepala dan kedua itu tangan. Ya, itu paling peka. Walaupun ada kemudian mulai juga di dada. Jadi kalau daerah-daerah lain perut, misalnya paha dan sebagainya itu relatif lebih tidak peka gitu ya Pak Teddy. Nah, rasa tadi yang Pak Teddy bilang, pada saat attunement itu secara umum yang paling banyak sebetulnya aliran dari atas dan ke bawah. Ya, dari kepala memasuki kepala turun terus ke bawah. Kadang-kadang kita bisa merasakan sebuah aliran masuk tadi dari bawah, dari bumi yang mengalir ke atas. Ya. Nah, tapi kalau kita ngomong nanti setelah kita belajar lebih dalam lagi, itu kita juga ada yang namanya grounding gitu Pak Teddy. Nah, di grounding itu nanti akan lebih jelas aliran-aliran yang tadi Pak Teddy rasakan. Karena sebetulnya secara umum kalau di attunement itu aliran yang dari atas ke bawah. Jadi imbas balik yang Pak Teddy rasakan ya sebagai imbas balik aja. Tapi attunement-nya sendiri dari atas sampai ke bawah. Gitu. Nah, boleh tanya Pak Teddy, kalau soal healingnya gimana? Jadi Waktu lebih tangannya gini, seperti kesemutan ya? kesemutan? Ya, seperti kesemutan. Apa itu aliran Ya, darahnya lancar atau bagaimana? bukan, bukan. Jadi bukan aliran darah lancar, tapi kan gini. Jadi kalau ditanya nih, Reiki itu dari mana energinya, gitu ya? Masuk dari atas, cakra mahkota, masuk ke jalur energi, ya, ke dalam dalam sini. Kemudian lewat telapak tangan kiri dan kanan. Jadi dari atas, masuk di tengah-tengah kepala, menyebar ke lengan kiri dan kanan, sampai ke telapak tangan. Ya, jadi makanya ketika yuk sama-sama lagi ya kita uji coba lagi ya. Terus terus kibaskan tangan. Saya mau mengalirkan Reiki. Nah, ini langsung kerasa ya. Niat sambil saya mau mengalirkan Reiki. Gitu, Pak Teddy. Ya. Jadi hangat atau getaran itu sangat wajar sekali. Nanti sebentar lagi kita akan masuk ke self healingnya ya. Ada pertanyaan. Terima kasih Pak Teddy. Ada pertanyaan dulu atau sharing lagi satu lagi mungkin? Oh, ini saya sembari saya bacakan ya. Saat attunement telinga berdengung, kepala berdenyut, badan terasa sejuk. Ya, terima kasih Pak Yosrizal. Ada lagi yang lain? Kok diam-diam aja? Saat mengalirkan ada rasa dingin di tangan. Nah, kalau si uh, Bu, Pak Ari ya, Ibu Ari Widyastuti ya, dia merasakan dingin gitu. Yang betul mana dingin atau hangat? Secara umum pada dasarnya relatif orang lebih banyak katakan hangat. Tapi sekali lagi, ini baru loh pertama kali. Nanti kan latihan-latihannya masih panjang, ya. Apa yang dilatih? Makanya Bapak Ibu dimasukkan ke dalam grup, yuk self healing, untuk bisa sharing, untuk bisa tanya, ya, sehingga Bapak Ibu bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari itu gimana caranya itu nanti bisa
ngobrol juga di situ. Tapi terus terang, saya nggak sepanjang hari lihat grup ya. Jadi mungkin pagi gitu ya, sekali saya lihat grup, siang pas makan siang dan malam. Ya, jadi Bapak Ibu jangan bingung kalau oh ini kok belum dijawab nih sama Bu Oki. Kadang-kadang pas saya lagi kerja atau saya lagi ngajar, saya nggak bisa menjawab langsung. Kebetulan besok hari Sabtu dan Minggu saya juga ngajar di Bandung nih. Ya, Bapak Ibu mungkin kalau bertanya mohon izin agak lambat nih slow respon. Ya, oke. Kemudian di sini juga waktu saya tangan di kamera, mulut keluar gas terus. Oh, oke ya. Bisa jadi kayak sendawa ya gitu ya, maaf ya ini untuknya gitu itu bisa terjadi, memang itu sebagai pengeluaran kotoran kotoran kita ya. Kemudian ada saat attunement, dada terasa hangat, terasa ada sesuatu yang berputar di telapak tangan saat mengalirkan energi, tangan bergetar. Terima kasih Pak Roni. Saat menyalurkan energi ada aliran angin tapi seperti kesetrum ya. Oke ya. Terima kasih juga. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke self healing, ya. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi ya, yang Bapak Ibu ikuti ini adalah Reiki Tumo NWL ya, Natural Way of Living. Kenapa di sini ada kok live talk with Oki? Karena kebetulan saya namanya Oki dan saya punya komunitas karena saya juga ngajar bukan hanya Reiki Tumo, tapi ngajar yang lainnya, ya. Jadi itu dan Bapak Ibu jangan lupa kita sudah ada dari tahun 1998, foundernya adalah Irmansyah Effendi dan kita sudah ada di puluhan negara ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut dan bingung, kalau ada apa-apa bisa tanya karena kita uh, sangat-sangat jelas dan Bapak Ibu juga kita ada lokakarya yang secara rutin diadakan oleh NWL ya. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke berikutnya ya, self healing ya. Kita sama-sama yuk melakukan self healing dengan melihat ke saya dulu ya, supaya kita sama-sama belajar ya. Nomor satu, sadari kita sudah di-attune, artinya sudah dibuka cakra dan jalur energinya. Sekarang kita mau aktifkan cakra mahkota dengan begini. Ya, diniatkan aktifkan cakra mahkota saya. Depan dan belakang juga. Ya, jadi kiri dan kanan, depan belakang. Niatnya apa? Aktifkan cakra mahkota saya. Ya, kemudian buka auranya dengan potong, buka. Iya, yang belakang juga. Potong, buka. Oke. Nggak lupa, ingat, sekali lagi tapi cepat. Ya, aktifkan cakra mahkota. Buka aura, potong, buka. Satu lagi, belakang. Potong, buka. Niatkan membuka aura kita. Kenapa aura kita perlu dibuka? Supaya kita bisa menerima energi dengan lebih baik. Ya, itu ya kuncinya ya. Sekarang kita mau pada posisi pertama, Bapak Ibu. Silahkan. Lakukan ya. Mengalirkan Reiki pada mata dan dahi kita. Rasakan energi Reiki mengalir di mata, dahi, dan sekitarnya. Senyum yang manis. Boleh kalau Mas Bair bisa eh, buka lagi musik santai.
Kemudian tangannya satu persatu, boleh buka dulu ya. Tangannya satu persatu geser ke pipi, geser ya. Atau kalau mau dibuka gini, tangannya buka di auto di apa namanya dipindahkan ke tangannya satu-satu ya, supaya energinya tetap mengalir dengan baik.
Bapak Ibu, ini sebagai pembukaan, kita hanya baru berbicara sekitar berapa ya? 2 jaman gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu sudah mulai bisa self healing. Ya. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan. Ada Bu Oki. Yes, gimana Pak? Terima kasih Bu Oki. Ya Pak Hevan. Jadi saya mau tanyakan itu yang sudah saya lakukan kepada orang lain self healing itu eh, tidak ada masalah. Itu cepat, bagus kan gitu. Tetapi yang saya alami begitu terhadap anak istri, kayak kurang apa ya? Kalau yang lain mah sehat gitu, cepat gitu. Bisa pasrah gitu ya. Kalau dengan istri anak nih, kok lambat gitu. Oke, terima kasih. Nah, Pak Heaven ini teman-teman coba lihat ya. Pak Heaven di belakangnya ada buku apa aja tuh. Itu semuanya buku-buku karangan Pak Irman nih. Ya Iya. Pak Heaven ya, berarti Bapak udah lama ya Ya. mengkoleksi buku-buku beliau. Yang Ya, baik juga jadi kembali ke pertanyaan Pak Heaven. Kalau kita dengan orang terdekat ada godaan untuk kita itu berusaha, kita itu ingin melakukan lebih, gitu Pak Evan, sehingga kita kurang pasrah, hasilnya kayak tersendat, ya, itu wajar, ya, tinggal apa yang harus Bapak lakukan, solusinya apa? Bapak lebih sering belajar hatinya, ya, sebelum melakukan itu Bapak ke hati dulu sampai dalam. Ngomong-ngomong yang kita barusan lakukan baru ada di permukaan ya Bapak Ibu ya, nanti akan lebih dalam lagi di loka karyanya, akan semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, dan Bapak latihannya lebih sering sehingga kepasrahan itu lebih banyak lagi dalam diri Bapak. Nah, ketika kepasrahan itu semakin besar, maka ketika Bapak healing kepada orang-orang terdekat, itu bisa sama dengan orang lain. Ya, nggak usah kecil hati, Pak. Saya sendiri sebagai seorang Reiki Master nih ceritanya ya, yang sudah mengajar lama. Wah, udah puluhan tahun saya sejak tahun 98, Bapak Ibu. Tapi ketika ayah saya sakit, saya healing, ada godaan tadi, Pak. Aduh Tuhan, saya ingin ayah saya itu sembuh. Supaya ayah saya yang lagi mengeluh sakit, supaya tidak sakit. Ya, kalau keadaan kita lagi begitu, udah lepaskan dulu, Pak. Ya, lepaskan dulu. Kita jalan dulu, ya. Kita minum dulu. Kita ingatkan diri kita, Tuhan, saya mau healing ya. Tapi saya tahu ketika saya makin pasrah, hasilnya makin bagus. Ketika saya makin justru berusaha, saya banyak maunya, makin jelek. Tapi sekarang saya mau, udah saya lepasin dulu, enak latihan hati dulu, baru healing lagi. Gitu kira-kira Pak Evan. Mudah-mudahan bantu ya. Terima kasih Bu Oki. Oke. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada keterbatasan waktu atau mungkin dana, nggak apa-apa Bapak Ibu bisa melakukan apa yang sudah didapat dengan self healing tadi. Cuman kalau Bapak Ibu mau menajamkan lagi ya pengetahuan reikinya, meningkatkan lagi tentang hati, meningkatkan lagi tentang berbagai macam hal-hal yang bisa kita lakukan dengan Reiki. Bapak Ibu bisa ikut kelas saya di tanggal 23 dan 24 Januari. Ya, kelasnya 2 hari, jam 7 sampai jam 21.30. Dan biayanya hanya setengah dari ikut Reiki Tumo, yaitu Rp500.000. Jadi Reiki Tumo tingkat 1 itu 1 juta. Dengan Bapak Ibu ikut hari ini, Bapak Ibu sudah ikut kelas pengenalannya ya, sehingga Bapak Ibu bisa ikut kelas khusus yaitu 23 dan 24 dengan setengah aja, ada diskon 50%. Berikutnya Vincent yang sosial media.
Iya, nah di sini ya sosial media kita Natural Way of Living, Bapak Ibu silahkan follow ya dengan Instagramnya Natural Way of Living, ada YouTube-nya juga ya, ada Facebook-nya juga, ada LinkedIn juga. Silahkan follow, Bapak Ibu bisa dapat pengetahuan-pengetahuan lain karena di Pak Irmansyah bukan hanya soal Rekitumo, tapi ada membuka hati, ya. Kemudian ada juga yang bekerja dengan hati, kemudian ada juga yang lain-lainnya lagi, ya. Ada yang mini series dan sebagainya. Nah, saya sendiri Live Talk with Oki, Instagram saya adalah Live Talk with Oki. YouTube saya, Bapak Ibu kalau mau tahu misalnya tentang pengenalan ya dari yang sebelum-sebelumnya, saya juga ada di YouTube. Bapak Ibu misalnya di sini ada buku-buku Pak Irmansyah yang banyak ya, ada mencapai tujuan, ada tentang mencapai tujuan hidup yang sebenarnya, ada yang tentang hati, ya, itu ada yang kesadaran jiwa juga. Saya ada bahas di YouTube saya, ya, tentang hal itu. Dan Twitter saya, serta LinkedIn saya. Terima kasih, Vincent. Nah, Bapak Ibu, sebagai yang terakhir, Mas Bair, mungkin masih ada yang mau bertanya untuk dua pertanyaan terakhir pada malam ini. Silahkan. Ada? Wah, kayaknya hari ini teman-teman masih banyak yang malu-malu ya, Bapak Ibu. Dari tadi pertanyaannya sedikit banget nih. Kadang-kadang di kelas-kelas lain bisa banyak loh pertanyaannya. Ya, ada mau bertanya? Gak ada. Oke, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Mungkin Bapak Ibu ikuti dulu ya, latihan dulu. Nanti bisa tanya di grup ya. Yuk, apa ya? Healing yuk gitu ya. Kalau Bapak Ibu berkenan ada di dalam sana, saya sangat senang. Tapi jika Bapak Ibu nanti lagi deh mau ikutnya, boleh juga. Tapi kalau ditanya apa sih kelebihannya ikut grup? Kita akan bisa diskusi ya Bapak Ibu ya, diskusi dan bertanya, dan kemudian nanti akan ada kalau acara-acara kita akan diinfokan juga di sana gitu ya. Tapi Bapak Ibu misalnya saya mau ngikutin aja Instagramnya, boleh. Instagram Natural Way of Living atau saya sendiri Live Talk with Oki. Kebetulan saya juga adakan kayak loka karya tentang coaching, ada coaching kesehatan ya, ada coaching tentang emosi ya, itu juga eh, kadang-kadang ada acara-acara yang nanti bisa saya sharekan kepada Bapak. Itu saja, saya kembalikan ke Mas Bair. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak semua. Suara saya jelas ya? Jelas, jelas Oke. sekali. Sekali lagi juga terima kasih Bu Oki, terima kasih juga Mas Vincent. Jadi kita akan jumpa lagi. Silahkan kalau mau daftar ya ke tadi acaranya tanggal berapa Bu Oki? 23, 24 ya? 23 dan 24 ya. 24. Dan hanya berlaku untuk sampai dengan Februari ya. Jadi apa yang Bapak Ibu dapatkan dikasih kesempatan sampai Februari ini untuk ikut berkesempatan untuk dapat Rekitumo khusus seharga 50%. Nah, Ya, baik. 23 dan 24. Tapi kita Silakan. jangan lupa foto nih Mas Bair. Oh ya, oke, bisa Oke. bantu tunggu ya. Boleh nyalain Buka kamera ya. buka kamera. Yang mau foto Mas Bair atau Oke, Vincent nih? boleh siapa? Berdua juga boleh. Oke, Mas Bair ya. Oke. Ya, oke. Satu, dua, tiga. Oke, halaman berikutnya. Satu, dua, tiga. Oke, cukup. Ya, Baik. Terima kasih sekali lagi, Bu Oki. Ada yang mau sampaikan? Oh, sudah. itu saja ya teman-teman. Terima kasih Oke. kehadirannya. Senang sekali. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa di grup dan acara lainnya.
Selamat Bye-bye. terima Malam. kasih banyak. Terima kasih, Malam, Bu Bu. Oki. Terima kasih. Oke, dan Bu. Malam.